ayah, ibu, mak, dime ia semayang, ayah netung ia semayang ileh, ne semayang ayah, bebe ala kadar yang kan nabi oleh Allah kemampuan ke ayah semayang, ipetung ia semayang ditanya oleh anak, berguguran dosa yang mengalir daripada air wuduk tersebut. Bagaimana seorang anak yang punya ilmu pengetahuan? Akan tetapi anak yang tidak punya agama, mereka akan imensip di samping tanya sakit di imensip tunggu. Dan ini terjadi dan saya lihat sendiri di ruang ICU sebuah rumah sakit. Orang syik tengah sekarat pakai oksigen, anak masih di scroll imensip. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Sadaqallahul azim. Abu Imam Syekh yang tuan pemulia, seluruh pengurus masjid, panitia pembangunan yang dimuliakan oleh Allah, gure-gure ulun tuan sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kedanyo Bandung di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah, seorang raja yang bernama Harun ar-Rasyid melewati sebuah kuburan atau pemakaman yang tidak jauh daripada istana seorang raja. Kemudian mendapati seseorang yang bernama Buhlul atau Bahlul sedang tidur-tiduran di atas kuburan. Kisah ini disebutkan di dalam kitab Uqalaul Majanin, orang-orang yang gila tapi berakal. Sebuah kebiasaan Buhlul itu tidur-tiduran, kadang-kadang menangis, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang sedih, kadang-kadang dia tidur di atas kuburan, dan terkadang dia menggali kuburnya sendiri. Lewatlah Harun ar-Rasyid kemudian mengatakan, ya majnun mata ta'qil, wahai orang gila, kapan engkau berakal, kapan engkau sembuh? Kemudian mendengar Harun ar-Rasyid seorang raja menyampaikan hal tersebut, Buhlul bergegas naik ke atas sebatang pohon, lalu dia mengatakan, ya Harun, ya majnun mata ta'qil, wahai Harun, wahai orang gila, kapan engkau akan waras, kapan engkau akan sembuh? Lalu mendengar hal tersebut,
Harun ar-Rasyid mendekat kemudian mengatakan, ayyuna al-majnun, siapa sebenarnya yang gila di antara kita? Kata Bahlul, bal anta, akan tetapi engkau gila. Tidakkah engkau melihat engkau membangun sesuatu yang sangat megah tetapi itu akan sirna? Sambil dia menunjuk ke atas istana Harun ar-Rasyid. Dan engkau melupakan membangun sesuatu yang nampak hina di mata manusia tetapi ia kekal abadi. Dia menunjukkan ke atas kuburan. Lalu di saat itu Harun baru sadar ternyata apa yang dikatakan Bahlul ini benar. Kemudian beliau menambahkan, zidni, tambahkan nasihat kepadaku wahai Bahlul. Kemudian Bahlul mengatakan, alaika bi kitabillah falzamhu, berpeganglah kepada kitab Allah dan laksanakan sesuai dengan tuntunannya. Kemudian Harun ar-Rasyid sebagai seorang raja mengatakan kepada Bahlul, mintalah beberapa permintaanmu, niscaya aku akan memenuhi permintaan tersebut. Kemudian Bahlul mengatakan, baik, permintaanku yang pertama, antazidni fi umri, tambahkan usiaku. Lalu Harun mengatakan, saya tidak mampu. Jangankan usiamu, usia saya sendiri saya tidak bisa menambahnya. Baik, permintaanku yang kedua, antahmini min malakil maut, lindungi aku daripada malaikat maut. Raja Harun ar-Rasyid kembali mengatakan, saya juga tidak mampu. Kemudian permintaan saya yang terakhir, masukkan saya ke dalam syurga dan jauhkan saya daripada api neraka. Kemudian Raja Harun ar-Rasyid kembali mengatakan, saya juga tidak mampu. Apa yang disampaikan oleh Bahlul? Idzan lastal malik wa innama antal mamluk. Wahai Harun, ketahuilah bahwasanya sebenarnya engkau bukanlah raja, tetapi engkau adalah hamba sahaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini setiap orang, terkadang jarang kita mengambil ibrah daripada orang-orang yang nampak hina di hadapan mata kita, tetapi pada hakikatnya dia mulia terkadang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dari Bahlul ini atau Bahlul ini mungkin menjadi pengingat bagi kita semua bahwasanya hari ini kita sedang natasabaku, berlomba-lomba untuk membangun istana, berlomba-lomba untuk membangun sebuah jabatan, berlomba-lomba untuk membangun sebuah posisi di tengah-tengah masyarakat. Namun kita lupa membangun sesuatu yang akan kekal abadi di dalamnya, yang merupakan barzakhun, yang pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yaitu alam kubur. Banyak di antara kita melewati kuburan, tidak mengambil ibrah daripada apa yang dia lihat. Bahkan ketika menemani orang-orang yang sudah kembali kepada Allah untuk dimakamkan di sebuah tempat pemakaman, dia juga tidak mengambil pelajaran daripada kematian tersebut. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kafa bil mauti wa'idha, cukuplah nasihat terakhir itu adalah kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Sajadah, Allah menginformasikan kepada kita, qul yatawaffakum malakul maut, katakanlah kalian akan dimatikan, kalian akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kematian itu diwakilkan kepada malakul maut, malaikat maut, allazi wukkila bikum, yang diwakilkan kepada kalian, thumma ila rabbikum turja'un, dan kepada Allah kemudian kalian akan kembali. Kalau kita semua yakin kita akan kembali kepada Allah, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, kita sendiri-sendiri tidak ada yang menemani akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu orang-orang yang mengingat kematian dia akan mempersiapkan kematian tersebut. Karena setiap manusia yang bernyawa, setiap orang yang udip wajib mati,
setiap orang yang menyawang wajib kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, apa yang sudah kita persiapkan ketika kita hidup di dunia? Ketika kita sudah kembali kepada Allah, apakah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam itu mati, inqata'a amaluhu illa min thalath, maka akan terputus. Inqata'a, otomatis akan putus, tidak perlu kita yang memutuskan, akan tetapi al-maut, kematian itu yang memutuskan kehidupan kita di dunia. Nikmat dunia kita tinggalkan, semua amalan kita putus. Illa min thalath, kecuali 3 perkara. Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladun salihun yad'u lah, atau seorang anak solih yang kita tinggalkan, yang mufham agama, mufham kewajiban sebagai sidra anak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yad'ulah, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Banyak orang tua yang mempersiapkan kehidupan anaknya untuk berbahagia di dunia, terkadang belum tentu bahagia di akhirat. Terkadang kita persiapkan modal, kita cari uang dari pagi sampai petang, tapuo peng, tapuo rezeki rumah, tatabung sebagai beasiswa atau dana biaya pendidikan untuk anak kita, akan tetapi kita lupa memberikan pendidikan yang fardu ain kepada mereka. Hakikatnya ketika kita kembali kepada Allah, siapakah yang akan kita tinggalkan di dunia? Apabila kita meninggalkan harta, apakah harta itu menjadi sedekah jariyah? Nah, sempat harta getanyo tak investasikan di dalam pembangunan masjid. Nah, sempat harta getanyo itamang lantai masjid. Nah, sempat harta getanyo ditamang di dalam tiang-tiang masjid, di mana masjid itu akan menjadi saksi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan melunasi hutang masjid yang hari ini bertambah hutangnya sebesar 12 juta rupiah? Apakah kita akan menjadi bagian daripada orang-orang yang akan membantu pembangunan dan pelunasan daripada setiap hutang-hutang yang ada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Harta yang kita tinggalkan ataupun kita tidak menginvestasikannya untuk akhirat, tetapi hanya saja di dunia, apakah kita bisa menjamin harta itu akan menjadi bagian yang akan bersaksi di hadapan Allah? Ya Allah, sesungguhnya si fulan bin fulan menjadi saksi di hadapanmu. Ya Allah, aku menjadi saksi dia telah memberikan hartanya di jalanmu. Ya Allah, ketika sahabat diajak oleh Rasulullah untuk mempersiapkan harta mereka pada perang Tabuk, perang yang sangat luar biasa, membutuhkan anggaran. Pada saat itu datang Sayyidina Umar mengatakan, kali ini aku akan mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar ketika masuk Islam, karena Abu Bakar terlebih dahulu beriman. Aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar karena dia yang menemani Rasulullah berhijrah. Kali ini aku akan mengalahkannya. Kemudian datang Sayyidina Umar menyerahkan setengah hartanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Umar, madza abqaita li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Nisfuha ya Rasulullah, wa nisfuha lillahi ta'ala. Setengahnya wahai Rasulullah, dan setengahnya lagi aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang Sayyidina Utsman, "Ya Rasulullah, barang siapa yang tidak punya kendaraan untuk berperang pada perang Tabuk ini, aku akan menanggung seluruh kendaraan." Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan menyumbangkan seluruh unta-untanya, menyumbangkan seluruh kuda-kudanya, mencapai 100 lebih. Bahkan dengan harta-harta beliau yang lain diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini hartaku seluruhnya aku infakkan di jalan Allah." "Madza abqaita laka ya Abu Bakar?" Apa yang kau tinggalkan untukmu dan keluargamu wahai Abu Bakar? "Allah wa rasuluh." Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya.
karena Allah dan Rasulnya mengerti bagaimana kebutuhanku dan aku tidak akan dibuat lapar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika mendengar hal tersebut beliau bersedih. Beliau tidak tahu bagaimana untuk berinfak, sedangkan beliau hanya memiliki 4 dirham uang yang ada di saku beliau. Lalu apa yang beliau lakukan? Ketika beliau mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di ketika malam hari, ketika siang hari, di dalam keadaan terang-terangan dan di dalam keadaan tersembunyi. Bagaimana sikap Sayyidina Ali disebutkan oleh ulama di dalam kitab Mishkatul Anwar. Beliau ambil 1 dirham, beliau berinfak ketika malam. Ketika keesokan harinya, pada siangnya, beliau ambil 1 dirham, beliau infakkan ketika siangnya. Beliau ambil 1 dirham lagi, beliau infakkan secara terang-terangan. Dan beliau ambil 1 dirham terakhir, beliau infakkan ketika di dalam keadaan tidak diketahui oleh orang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yatanafasuna fis sadaqat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk menginvestasikan hartanya untuk akhirat mereka, hingga ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harta itu dibawa bersama mereka untuk menuju kepada hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bih. Atau sebelum kita mati, sudahkah kita menyiapkan seorang anak yang berilmu pengetahuan, atau kita sendiri orang-orang yang berilmu pengetahuan, hana tajabut, tak ikuti majlis-majlis zikir yang ada di dalam rumah-rumah Allah, yang nabak balai-balai, sehingga fardu'in, kewajiban getanyo untuk Allah di dalam ibadah dan akidah ini sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah amalan yang tidak didasari oleh ilmu, maka itu akan sia-sia dan tertolak. Awaladun salihun yad'ulah, atau kita meninggalkan seorang anak yang salih. Kita tidak punya harta, lun urang gasin. Kita tidak punya ilmu, lun kan sira tengku, kan sira ustaz. Tetapi kita punya satu amanah yang diberikan oleh Allah, seorang anak. Maka ciptakan anak tersebut sebagai investasi akhirat kita yang tidak pernah terputus pahalanya ketika kita kembali kepada Allah. Adakah anak kita ketika kita terbujur di rumah sakit, dia yang akan duduk di samping kanan kita dan di samping kiri kita, mereka melantunkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat hati kita nyaman, yang membuat hati kita tenang, yang membuat pikiran kita tenang. Di tengah-tengah kita merasakan dahsyatnya kesakitan yang diberikan, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah anak di rumah sakit, ayah, ibu, mak, dime ia semayang, ayah netung ia semayang ilai, ne semayang ayah, bebe ala kadar yang kan nabi oleh Allah kemampuan ke ayah semayang, ipetung ia semayang ditanya oleh anak. Berguguran dosa yang mengalir daripada air wuduk tersebut. Bagaimana seorang anak yang punya ilmu pengetahuan? Akan tetapi anak yang tidak punya agama, mereka akan di-menship di samping tanya sakit di-menship tunggu. Dan ini terjadi dan saya lihat sendiri di ruang ICU sebuah rumah sakit. Orang syik tengah sekarat pakai oksigen, anak masih di-scroll menship. Na'udzubillah. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Coba bayangkan bagaimana kesedihan seorang orang tua yang mengharapkan anak ini akan menjadi sebab beliau masuk ke dalam syurga Allah, akan tetapi anak ini membuat beliau kecewa. Kapan kekecewaan itu datang? Ketika seorang anak yang membuat kita menangis karena dia tidak paham akhlak, dia tidak paham ilmu agama. Kita hanya memikirkan bagaimana dia bahagia di dunia tanpa memikirkan apakah dia akan membuat kita berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang anak yang akan mentalqinkan di telinga kita kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Di musuh bak gelunjung katanya, ayah, mak, nak ucap la ilaha illallah dengan pelan-pelan. Kita melantunkan kalimah tersebut mengikuti
suara dengar telinga kita yang akan menggerakkan lidah kita. Mulut tidak dapat bergerak, akan tetapi kalimah thayyibah la ilaha illallah tetap bisa dilafazkan oleh setiap mukmin yang beriman kepadanya. Ketika kita mati, dia yang akan menutup mata kita, dia yang akan mengantarkan kita, dia yang akan memandikan kita. Watai di semana katanya, watai di semana urang syik putra dikun, ya Allah, setiap air yang berjatuhan daripada tubuh orang tuaku ini, ya Allah, tubuh ayah lunyo, ya Allah, Nabi, ya Allah, bergugur dosa agaknya sejumlah air yang turun daripada tubuh beliau. Itu mana oleh anak bertanya. Dulu ketika kita kecil, orang tua kita yang memandikan. Sekarang ketika orang tua kita kembali kepada Allah, maka kitalah yang memandikan mereka. Baik tak harap ada ku imam Tengku imam lepu hal yang dipikir. Terkadang ramai orang bertanya, alah kepu tamurno ilmu agama na tengku imam. Semana mayat na tengku imam. Pekafan mayat na tengku imam. Semayang mayat na tengku imam. Ketika buat bakubu na tengku imam. Apakah setiap orang akan melakukan hal tersebut, padahal ketika kita hidup dibesarkan oleh orang tua kita, orang tua kita tidak pernah mengatakan na gusi na tengku imum yang akan perayaan ulun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah dimandikan oleh seorang anak yang soleh, dikafankan. Dulu orang tua kita membeli baju yang sangat mewah bagi kita, akan tetapi hari ini kita memasangkan sebuah pakaian yang akan mengantarkan orang tua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikret eja kafan tak pasang ba urang syik katanya. Tak harapkan kain kafan ini akan bertasbih kepada Allah, meminta ampun atas dosa-dosa orang tua kita. Kemudian kita yang akan menjadi imam, kita yang akan mensolatkan orang tua kita. Di situ kita berdoa kepada Allah. Kita yakin kalau yang meninggal adalah orang tua kita, yang menjadi imam adalah anaknya. Ketika doa yang diungkapkan, doa yang dibacakan, Allahumma ghafir lahu, ya Allah, nepa ampun desya orang syilun, di dalam hatinya akan terniang bagaimana harapan-harapan dan doa-doa itu diungkapkan di hadapan Allah dengan penuh tulus dan ikhlas kepadanya. Ketika orang tua kita sudah disolatkan, kemudian diantarkan ke alam makbarah, ke alam kubur, disitulah kita akan mengistirahatkan tempat orang tua kita terakhir yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dulu orang tua kita ketika kita lahir, semua manusia tertawa, tetapi kita yang lahir itu menangis. Ya bena Adam, kata Imam Syafi'i, wahai anak Adam, ketika engkau lahir, engkau menangis, akan tetapi senantiasa orang-orang di sampingmu itu tertawa. Mereka akan semua tertawa, kegirangan, kebahagiaan. Lahir seorang manusia baru ke alam dunia. Ihris ala amalin, maka jagalah sebuah amalan-amalan soleh, sehingga ketika engkau mati kelak, engkau akan tersenyum dan orang-orang yang kau tinggalkan itu akan menangis karena kepergianmu. Maka itu pesan daripada ulama kita, pesan daripada junjungan kita, imam kita, Imam Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita memasukkan orang tua kita ke dalam liang lahat, teringatkah kita ketika kita lahir, beliau yang mengazankan di telinga kanan kita, beliau mengiqamahkan di telinga kiri kita. Akan tetapi ketika mereka kembali kepada Allah, kita yang akan melantunkan lafaz-lafaz azan tersebut mengiringi kepergian orang tua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu tidak dapat diraih, semua itu tidak dapat dicapai kecuali oleh seorang anak, awwaladun salihun yad'ulah, di mana seorang anak yang salih yang senantiasa berdoa kepada kedua orang tua mereka. Tidak harus mereka menjadi seorang ustaz, tidak harus mereka menjadi sirah tengku, tidak harus mereka menjadi seorang yang alim sekali. Akan tetapi setiap ilmu fardu ain yang dasar yang kita berikan kepada anak kita akan menjadikan anak kita seorang yang bermanfaat bagi kita sendiri dan bermanfaat bagi agama dan juga bermanfaat bagi nusa dan bangsa kita. Apapun profesi mereka, yang penting mereka adalah orang-orang yang telah melewati kewajiban untuk menuntut ilmu agama yang wajib bagi mereka.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Khatib Al-Faqir sendiri mengajak kita semua, mari kita sesaat merenung apakah yang sudah kita persiapkan. Apakah sudah kita persiapkan investasi harta kita di jalan Allah, atau kita sudah mempersiapkan ilmu yang ada pada diri kita untuk kita berikan kepada orang lain, ataupun sebelum kita mati kita sempat untuk menjalankan amanah Allah merawat seorang anak yang salih yang akan menjadi investasi kita ketika kita kembali kepada Allah, yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Di alam kubur ada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ada seorang orang tua ketika akan diazab oleh malaikat terhenti. Kemudian orang itu bertanya, "Kenapa engkau berhenti wahai malaikat?" Kemudian malaikat itu mengatakan, "Anakmu sedang beristighfar atas dosa-dosamu." Ternyata istighfar, permohonan ampun kepada Allah terhadap dosa kita oleh anak-anak kita akan menghentikan azab di alam kubur di saat itu kita sedang berhadapan dengan mara bahaya yang sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pesan singkat ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Mari kita tingkatkan amalan kita, kita tingkatkan investasi akhirat kita agar kita kembali kepada Allah di dalam keadaan husnul khatimah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.